Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Febi Rastanti. Halo. Cukup surprise ya, tiba-tiba aku ada di sini kayak siapa nih? Kok harusnya selanjutnya bukan ini nih dari jadwal. Tapi ya setelah salah satu temanku ngajak aku untuk sharing tentang relationship bareng sama teman-teman di sini, aku ngerasa oke, kayaknya aku punya beberapa hal sih yang mau di-share buat teman-teman. Ini emang semuanya umur 20-an semua nih? Oh oke. Halo semuanya adik-adik. Aku juga masih 20-an, 28, udah penghujung. Jadi cukup punya banyak pelajaran lah tentang relationship. And by the way, I'm happily married now. Baru sebulan yang lalu. Jadi kalau untuk urusan rumah tangga sebenarnya masih belum ngerti apa-apa. Tapi kalau relationship cukup punya banyak pengalaman lah. Relationship, aku tuh ngeliat banget, mungkin aku kan karena generasinya millennials ya hitungannya, bukan Gen Z. Jadi kalau aku ngeliat yang zaman sekarang, aku lagi syuting atau kayak adik-adik sepupu aku lagi cerita tentang tantangan relationship di umur 20-an di tahun 2024 tuh mungkin aku nggak terlalu banyak ngalamin sih. Ya mungkin sedikit banyak iya, cuma aku ngelihat apalagi terlebih sama yang namanya social media. Teknologi tuh memang banyak membantu kita dalam banyak hal. Kita lebih cepat ketemu orang, bisa kenal sama orang dari seluruh belahan dunia. Tapi banyak juga challenge yang tercipta karena adanya teknologi yang maju ini. Kayak salah satunya menurut aku too many options. Kalau teman-teman kan pasti mungkin ada yang pernah nyoba dating apps atau pada coba Pak udah pernah pakai semuanya dating apps. Ya karena terlalu banyak pilihan dan terlalu banyak kemudahan yang dibuat sama teknologi. Jadi terkadang aku tuh ngelihat orang-orang tidak terlalu cepat berpindah dari yang satu ke yang satunya lagi, terus kurang kegigihan dalam menjalin hubungannya tuh menurut aku jadi lebih menurun karena lebih mudah juga dapat yang baru. Misalnya kayak abis putus sama yang si A, ya udah cari aja di dating apps atau tinggal swipe ketemu bisa jadian. Jadi untuk kegigihan mempertahankan suatu hubungan tuh jadi menurun menurut aku. Terus tentang kayak zaman sekarang orang lihatnya lebih ke arah sosial media, tapi nggak bener-bener melihat apa yang realitanya terjadi gitu. Jadi kayak terlalu sibuk sama pencitraan di sosial media. Yang penting kayak kelihatannya pinter, kelihatannya keren, kelihatannya
mapan, tapi nggak benar-benar melihat apa yang realitanya terjadi. Terus sama aku juga ngelihat banyak orang yang kesulitan dalam komitmen karena ya tadi yang aku bilang makin 2024 teknologi makin tinggi. Jadi pilihannya tuh makin tak terbatas gitu. Jadi orang-orang aku ngelihat teman-teman adik-adikku menurut pengalaman aku ya banyak yang ketakutan sama komitmen, banyak yang ngelihat seperti stigma yang sangat viral belakangan ini that marriage is scary. Jadi ya itu mungkin challenge-nya. Nah setelah 28 tahun aku hidup, aku belajar bahwa true love is not the destination, but it's a journey. Jadi journey kita mengenal pasangan kita, journey kita memahami pasangan kita, dan sebenarnya adalah journey untuk mengenal diri kita sendiri. Karena menurut aku love is 10% of finding the right partner and 90% of being the right partner. Jadi untuk kita bisa dapet orang yang sesuai sama apa yang kita mau, ya kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Kita harus aware apa sih yang aku suka, apa sih yang aku bisa tolerir dalam suatu hubungan, apa sih yang misiku 10-20 tahun ke depan tuh hidupku mau ngapain, kira-kira align gak sama visi atau misi pasanganku nantinya. Karena pasangan kita, apalagi pasangan hidup ya, itu bener-bener kayak 80% yang akan berpengaruh sekali sama karakter, sama semua hidup kita. Ya kalau misalnya kita dapat pasangan yang suka marah-marah atau emosional, in the end ya kurang lebih banyak kita bakalan terpengaruh sama karakternya mereka. Jadi ya emang menurut aku yang paling pertama itu harus tahu dan kenal sama diri sendiri. Dengan kenal dan paham diri sendiri, kita juga jadi lebih percaya diri untuk membangun hubungan karena kita tahu apa yang kita mau. Dari awal kita state-nya jelas. Dan dengan tahu dan mengenal diri sendiri, itu next step-nya adalah kita juga sebagai manusia tuh lebih utuh, lebih mandiri. Jadi ketika kita masuk ke dalam hubungan yang baru, kita tidak menaruh beban atau harapan atau ekspektasi untuk dilengkapi dengan pasangan kita tersebut. Karena kita sendiri secara manusia tuh kita udah utuh. Dan next stepnya lagi adalah dengan kita kenal diri kita sendiri, kita juga tahu kekurangan diri kita tuh apa. Mungkin kita ada banyak beban-beban di masa lalu, trauma masa kecil, ataupun trauma kita di hubungan kita yang sebelumnya. Dengan kita kenal, kita juga akan berusaha untuk menyembuhkan luka yang mungkin pernah ada di masa lalu. Karena itu penting banget teman-teman, kita nggak bisa, menurut aku it's unfair kalau kita datang ke
suatu hubungan yang baru, lalu kita menaruh beban healer ke pasangan kita karena mereka yang nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba brek kita langsung kasih kayak oke, gue dengan beban ini. Menurut aku itu satu nggak adil buat pasangannya, kedua belum tentu bisa. Jadi kalau memang ada luka-luka atau inner child trauma atau dari hubungan-hubungan sebelumnya, lebih baik cari pertolongan professionals. Kayak aku mungkin aku pacaran nggak terlalu banyak yang menjalin hubungan sama laki-laki, tapi memang selalu lama-lama karena aku tuh orangnya hopeless romantic banget. Aku tuh masih percaya yang kayak happily ever after, Disney princess Cinderella, aku tuh percaya banget kayak gitu-gitu. Tapi ya setelah punya pengalaman menjalin hubungan sama beberapa laki-laki yang karakternya beda-beda, aku jadi tahu apa yang aku mau, apa yang aku bisa tolerir dalam suatu hubungan. Karena aku bilang aku hopeless romantic, jadi kalau ketika aku punya pacar tuh aku serius dan ibaratnya pengen nanti bakalan nikah suatu saat. Nggak sekarang tapi suatu saat bakalan nikah. Jadi aku ngeliatnya udah kayak oke, apa yang aku bisa tolerir dari pasanganku tersebut dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan cuma tolerir kayak oke, kalau misalnya ya setahun 2 tahun gue masih bisa terima deh. Tapi kita berharap diri mereka bisa berubah. Nggak mungkin. Nggak ada orang lain yang bisa benar-benar berubah buat orang lain, termasuk diri aku sendiri. Jadi aku berkaca pada pengalaman, aku aja nggak bisa berubah buat orang lain. Gimana aku mau berharap orang lain berubah buat aku? Dan dengan aku mengenal diri sendiri, aku juga berusaha buat meningkatkan skill aku berusaha improving diri aku sebagai manusia, karena aku juga pengen punya pasangan yang align sama fase yang sekarang aku udah ada di situ. Karena aku sering banget teman-teman kayak dengar dari teman-teman aku curhat, mereka itu salah satu teman aku tuh punya pacar, selalu punya ceritanya tuh sama-sama aja, kayak ya patah hati lagi, terus dapet cowok tuh yang kurang lebih mirip-mirip. Tapi ya aku setelah kayak udah beberapa tahun dan aku melihat kayak polanya, ya aku ngelihat bahwa ternyata ya dia belum kenal sama dirinya dia sendiri. Apa sih yang sebenarnya dia mau dari pasangan? Apa sih yang dia nggak bisa tolerir dari pasangan? Karena ada juga beberapa orang yang mencari pasangan itu berdasarkan familiarity, kayak kita cenderung tertarik sama orang atau lawan jenis yang bisa menciptakan rasa yang familiar, rasa yang kita kenal dalam bentuk kasih sayang yang kita dapetin dari orang tua kita dulu. Paham gak teman-teman? Jadi kadang kalau misalnya kita punya orang tua yang, kadang ada beberapa orang tua yang strict, yang mungkin agak sedikit tegas, jadi suka marah-marah. Jadi kita juga sendiri agak ketakutan kalau misalnya mau kemana-mana, kayak harus ngumpet-ngumpet, nggak cerita, nggak bisa terbuka. Nanti di masa yang akan datang, kita cenderung
tertarik sama pasangan yang memberikan rasa yang serupa. Jadi rasa yang kayak dia juga marah-marah karena memang nggak benar, tapi kita ngerasanya oh itu familiar, itu rasa yang kita kenal. Jadi cenderung malah kita tertarik sama yang kayak gitu. Tapi ya itu karena ya temanku, yang aku bilang temanku tuh itu karena dia nggak bener-bener kenal sama dirinya sendiri. Jadi ya karena itu mengalami dari satu patah hati ke satu patah hati yang lain. Jadi saran aku teman-teman sebelum memulai hubungan, baik itu hubungan romantis ataupun hubungan-hubungan lainnya, yang paling pertama adalah kenali diri sendiri dulu, tahu apa yang kita mau, tahu apa yang kita bisa tolerir, tahu mimpi kita, visi misi kita 10-20 tahun ke belakang, dan insya Allah kita juga bisa ketemu sama pasangan yang visi misinya lain sama kita. Terima kasih.